Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita memasuki episode yang pertama, yaitu dasar pembelajaran Visual Basic 2005. Adapun isi materi episode 1 ini ada 5. Yang pertama, membuka Visual Basic 2005. Kedua, pengenalan lembar kerja Visual Basic 2005. 3, membuat project baru. 4, membuat project kalkulator. 5, membuat setup installer program kalkulator. Baik, langsung saja. Yang pertama, cara membuka Visual Basic 2005. Di Windows kita klik Start, kemudian pilih All Programs, lalu kita cari folder bernama Microsoft Visual Studio 2005. Kemudian kita klik Microsoft Visual Studio 2005. Ini adalah cara membuka Microsoft Visual Basic 2005. Cukup mudah. Kemudian yang kedua, pengenalan lembar kerja Visual Basic 2005. Untuk dapat mengenal lembar kerja, maka kita harus membuat project baru terlebih dahulu. Baik, kita buat. Di sini ada open dan create. Untuk membuat project baru, kita harus create project. Kalau untuk membuka project kita, maka kita klik di sini open project. Karena kita akan membuat project baru, maka adanya di lembar create project di sini, atau bisa juga dengan melalui file new project. Kemudian kita create project di sini, create project, kita tunggu. Nah, di sini ada project tipe, ada template, ada name. Nah, pada project tipe ini kita tipenya Visual Basic Windows. Apabila sudah selected seperti ini, pada template kita pilih Windows Application. Nah, jika sudah seperti ini, maka name-nya kita beri nama. Name di sini fungsinya adalah untuk memberikan nama project apa yang kita buat atau program apa yang kita buat. Baik, kita kembali ke Microsoft Word lembar kerja di sini. Karena kita akan membuat program kalkulator, maka kita beri nama di sini, namanya aplikasi kalkulator. Seperti ini atau bebas. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan membuat aplikasi kalkulator. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Saya minimize terlebih dahulu toolbox ini. Baik, kita telah memasuki lembar kerja Visual Basic di sini. Pada umumnya Visual Basic itu ada beberapa yang sering kita gunakan. Yang pertama di sini toolbox. Kemudian ada menu di sini, menu bar, ada Solution Explorer, kemudian ada Properties. Jadi dan di sini adalah error list. Fungsi dari toolbox ini adalah, jadi kalau kita ibaratkan kita mencangkul ke sawah, tujuan kita ke sawah adalah untuk melunakkan tanah-tanah sawah, maka kita membutuhkan, kalau tradisional itu pacul. Pacul ini fungsinya untuk mencangkul, meratakan tanah yang di sawah dan lain-lain. Nah, toolbox itu adalah perkakasnya seperti ini. Kalau kita mau ke sawah, ya ini kita perlu alat apa aja untuk dipakai. Di sini adanya gudangnya. All Windows Form. Kalau kita mau masak seperti butuh pisau, maka di sini kita ngambil pisaunya. Dan ini adalah formnya. Form ini adalah sawahnya atau dapurnya. Kemudian Solution Explorer adalah nama dari lembar ini. Misalkan ini sawah 1, ini sawah 2. Kalau mau di sini ada form 1. Seperti itu. Kemudian Properties adalah untuk mengatur ini. Form-form ini kita atur. Misalkan start posisinya, teksnya, nama formnya di sini ada juga namanya, nama form di sini form 1. Kita mau rubah di sini merubahnya. Kemudian di sini error list, fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada kita error mana aja yang terjadi
di dalam program yang kita buat. Baik, kita telah mengenal lembar kerja Visual Basic. Berikutnya kita membuat project baru. Membuat project baru seperti tadi, create project. Lalu ini kita simpan dulu. Caranya klik file, kemudian save all, kemudian kita browse di sini locationnya. Di sini saya menyimpannya di working pendidikan PBNet 2005. Pendidikan PBNet 2005. Nah, di sini saya membuat folder baru episode 1. Langsung open. Di sini sudah, saya menyimpannya di sini. Kalau di my computer berarti di sini working pendidikan PBNet 2005 episode 1. Nah, saya akan di sini menyimpan project atau aplikasinya. Kalau sudah seperti ini, kita klik save. Kita coba cek. Nah, di sini sudah ada. Oke, projectnya sudah ada. Kemudian kita akan coba membuat project program kalkulator. Baik, kita akan tunjukkannya. Kita akan lebih jelaskan lagi properties. Properties adalah fungsinya untuk mengatur segala yang ada di sini yang kita pilih, formnya atau tool ininya kita atur di sini. Contoh, kita akan memberi nama form ini, kita rubah menjadi form utama. Caranya klik di sini formnya, kemudian cari name, kita rubah menjadi halaman underscore utama, enter. Nah, oke, kita save all. Di sini belum berubah. Kalau belum berubah, ini kita copy, lalu klik di sini, klik kanan rename. Form satunya kita hapus, lalu kita lakukan paste di sini. .pb-nya jangan sampai terhapus seperti ini. Jika sudah, klik bebas di sini, maka form sudah berubah. Kemudian kita rubah di sini, form satu ini kita rubah menjadi namanya aplikasi kalkulator. Di properties ini, untuk merubah nama di sini, kita cari properties namanya text di sini. Nah, untuk memudahkan kita sort di sini A sampai Z, di sini klik saja, kemudian cari T, awalnya teks. Ini form 1 kita rubah menjadi aplikasi kalkulator versi 1.0, enter. Maka di sini berubah. Nah, untuk memperbesar form kita tarik di sini, kita sesuaikan. Jangan lupa kita klik save all atau Ctrl S pada keyboard. Kemudian di sini kita coba tes. Nah, untuk melakukan tes program, di sini adanya di menu. Ini adalah area menu. Kita klik icon hijau ini, yaitu start debugging. Atau kalau dilakukan melalui keyboard, kita bisa tekan F5. Coba saya tekan F5. Nah, ini adalah aplikasinya running. Kalau saya perbesar, ini masih belum ada apa-apa. Kayak gini, ini tes. Kita close lagi. Baik, kita akan mencoba memberikan identitas di aplikasi. Di toolbox all Windows Form ini, klik kanan, lalu sort items alphabet di sini. Lalu cari label A, di sini P, B, C. Kita cari L. Nah, ini L, klik di sini. Lalu cukup klik sekali, lalu klik lagi di formnya. Akan muncul label 1. Label 1 ini kita rubah namanya menjadi aplikasi kalkulator versi 1. Cari teks seperti biasa di properties ini. Nah, udah ketemu langsung, ini kita hapus. Kita rubah menjadi teksnya aplikasi kalkulator versi 1.0, enter. Nah, untuk merubah fontnya, di sini kita atur propertiesnya. Cari font di sini, browse, kita tunggu. Nah, kita perbesar fontnya misalkan 15, enter.
Lalu kita posisikan di sini di tengah seperti ini. Kita save lagi. Nah, untuk mempercepat, di bawahnya saya masih akan memberikan identitas. Bisa langsung melakukan copy lalu paste di sini. Ini fontnya saya perkecil menjadi 10 saja. Saya berikan teksnya menjadi seperti ini. Enter. Baik, kita atur lagi. Cukup, kita coba tes di sini, klik start debugging. Nah, ini dia nama aplikasinya. Sudah ada label. Kita close lagi. Agar pas running ini dia posnya ada di tengah gini, kita setting di sini. Cari di properties form halaman utama, yaitu start position di sini. Windows default location kita rubah menjadi center screen. Kita save all. Start position center screen ini fungsinya agar pada saat di running aplikasi ada di tengah. Nah, seperti ini. Tadi di sini, sekarang pasti dia di tengah terus. Nah, seperti ini. Baik, langsung saja kita lakukan desain lanjutan. Kita berikan nama di sini, label lagi. Kita akan mencoba membuat penjumlahan terlebih dahulu. Di sini label, klik. Nah, kita berikan nama di sini jumlah 1. Nilai 1. Nah, ini kurang i-nya. Ini kita copy saja. Saya delete. Copy lalu paste. Di sini nilai 2. Ini saya geser aja ke sini. Kita atur gimana enaknya. Lalu di sini paste lagi. Nilai ini kita ganti menjadi sama dengan. Kemudian yang ini yang aplikasi kalkulator, atau yang ini juga boleh, yang ini boleh, bebas. Saya mengkopinya yang ini agak gedean. Nah, ini menjadi teksnya kita rubah menjadi tanda tanya atau kosong di sini. Kemudian kita save all, kita coba running. Tujuannya apa di sini? Jadi nilai 1 ini kita akan tentukan berapa angka yang kita masukkan di sini. Ini di sini hasilnya berapa. Lalu kita butuh text box. Nah, label ini ya, ini kan label. Label ini fungsinya untuk memberikan label identitas. Nah, kalau kita untuk melakukan input form, kita cari di all Windows Form text box. Ini text box. Nah, seperti ini. Kita atur besarnya seperti ini. Ini kita grup, geser. Ini berikan, maaf, ini di sini saja nilai 1-nya. Nilai 2-nya di bawah juga. Lalu ini kita paste. Kita akan melakukan penjumlahan dulu, kasih tanda plus, masukkan lagi text box di sini. Agar rapi kita susun lagi. Ini kita grup, lalu kita geser ke sini. Kita rapikan dulu formnya. Baik, sudah, klik save all. Kita coba running. Nah, desainnya sudah oke. Kita memasukkan angka di sini. Misalkan 5 ditambah 10, hasilnya tampilkan di sini. Kita butuh di sini button untuk melakukan pemanggilan coding.
Button di sini, klik button. Fungsinya button secara dasar dia untuk menyampaikan perintah-perintah atau instruksi yang kita buat. Ini namanya button 1. Kita rubah menjadi teksnya hapus. Hapus. Kita butuh lagi button di sini, copy saja, paste. Ini biar sama, saya akan coba samakan. Nah, ini hitung. Baik, sebelumnya kita akan mencoba melakukan pengenalan konsep pengkodingan. Jadi konsep pengkodingan di pemrograman itu seperti apa? Di sini adalah nilai 1, ini nilai 2, hasil. Jadi ada 3 objek ya yang kita harus kenal terlebih dahulu, yaitu nilai 1, nilai 2, dan hasil. Saya akan coba mengenalkan tentang di sini. Oke, konsep pengkodingan. Yang pertama kita harus memberikan nama pada objek-objek. Yang kedua, coding. Seperti ini hanya ada 2 konsep pengkodingan, memberikan nama pada objek-objek. Balik ke bb.net nya. Memberikan nama adalah tujuannya agar mengenal ini objek di sini. Kita semuanya objek di sini, tapi yang akan dilakukan penginputan cuma ada 2, yaitu nilai 1 dan nilai 2, dan hasil di sini yang 0. Nah, untuk melakukan coding, sebelum melakukan coding kita harus mengenal namanya. Kita berikan nama terlebih dahulu. Masih ingat cara mengatur properties di sini adalah dengan cara adanya di properties di sini. Lalu di properties ini kita cari namanya. Ini namanya, nama nilai 1 dia textbox 1, nilai 2 namanya textbox 2, dan hasil ini namanya label 6. Ini kita rubah namanya agar mudah. Misal di sini nilai 1 kita rubah namanya menjadi TB nilai 1, lalu kita enter. Maka nama di sini adalah TB nilai 1. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengenalkan, karena pada saat coding kita akan memanggil dulu objek-objek ini. Setelah kita panggil objek ini, lalu kita berikan instruksi ini diapakan objek ini, dan ini diapakan sebagai apa, seperti itu. Kemudian kita rubah lagi textbox 2, ini nilai 2 menjadi TB nilai 2, dan ini yang 0 ini label 6 kita rubah menjadi TB hasil. Enter. Ini boleh kalau mau dirubah, kalau button misalkan namanya btn hapus, enter. Ini btn hitung, enter. Formnya saya coba perkecil seperti ini. Save all, kita coba running lagi. Nah, seperti ini. Kita sudah memberikan nama project di sini tentunya. Nama objek, yaitu nilai TB nilai 1, TB nilai 2, hasil, button hapus, hitung. Berikutnya di konsep pemrograman adalah coding. Setelah seperti itu, coding kita instruksinya apa? Coding itu adalah memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan atau memberikan hasil dari instruksi-instruksi yang kita buat. Nah, instruksi yang akan kita lakukan yang paling pertama adalah instruksinya 1, melakukan penjumlahan dari TB nilai 1 ditambah TB nilai 2. Nah, seperti ini, melakukan penjumlahan, ketinggalan TB nilai 1 ditambah TB nilai 2.
Kemudian hasilnya tampilkan di TB hasil. Nah, seperti ini. Kita akan memberikan instruksi seperti ini. Yang pertama, melakukan penjumlahan dari TB nilai 1 ditambah TB nilai 2 dan hasilnya tampilkan di TB hasil. Jadi maksudnya seperti ini. Ini 5, ini 5. Instruksi yang kita buat adalah hitung TB nilai 1 ditambah nilai 2, berapa hasilnya? Hasilnya tampilkan di sini. Dan kodenya pada saat klik hitung ini, klik di sini maka hitung di sini. Baik, langsung saja kita coding. Kembali di sini, cukup double klik dihitung. Nah, seperti ini, button hitung klik. Karena kita akan memberikan perintah dengan metode klik di sini. Kalau metode enter di sini atau klik di sini maka double klik di sini. Kalau enter beda lagi. Kita akan mencoba perintah atau penyampaian instruksinya dengan melakukan hitung klik di sini, klik hitung enter. Nah, penjumlahan atau rumus MTK di pemrograman sebagai berikut. Ini saya kasih kutip satu agar tidak terbaca. Penjumlahan dengan menggunakan sama dengan plus. Nah, plus di sini, kemudian pengurangan dengan menggunakan min seperti biasa, kemudian perkalian dengan menggunakan bintang, bukan kali. Salah kalau pakai kali, tapi bintang diganti. Kemudian pembagian kita menggunakan garis miring seperti ini. Jadi bukan lagi titik 2. Ini kalau di biasa titik 2. Nah, kalau di pemrograman adalah garis miring seperti ini. Lalu sama dengan, masih sama, yaitu sama dengan. Kemudian lebih besar sama dengan seperti ini, sama ya dengan di matematika yang sering kita temukan. Lebih kecil sama dengan seperti ini, dan lain-lain. Yang akan kita bahas di sini cukup segini dulu deh ya, rumus matematikanya. Kembali ke form design. Di sini form design ada form coding. Nah, untuk melakukan pembagian tugas atau instruksi mau melihat desain atau bentuk codingnya, di sini di Solution Explorer, di sini ada view design, di sini ada view code. Kalau diklik view code maka kita akan memasuki lembar pengkodingan. Kalau klik view designer maka akan ke sini, ke form design. Baik, langsung saja instruksinya masih kita ingat, yaitu melakukan penjumlahan TB nilai 1 ditambah TB nilai 2. Double klik dihitung. Nah, di dunia pemrograman konsep berikutnya adalah konsep pemrograman. Dia hasil dulu baru proses seperti ini. Contoh, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ini adalah proses dulu baru hasil. Ini logika umum atau manusia. Kalau di pemrograman maka kita 10 sama dengan 5 tambah 5. Jadi logika pemrograman.
Beda kan, dia hasil dulu, ini hasilnya 10, prosesnya 5 tambah 5 atau hasil berapapun sama dengan dari berapa kayak gitu. Jadi kalau kita implementasikan adalah kita hasil dulu, yaitu sebutkan dulu TB hasil. TB hasil titik teks sama dengan, nah apa tuh prosesnya, yaitu TB nilai 1 ditambah TB nilai 2. Nah, kita sebut di sini TB nilai 1 titik teks ditambah, nah, karena kita akan melakukan instruksi penjumlahan, berarti kita menggunakan simbol plus, ditambah TB nilai 2 titik teks seperti ini. Kita save all, kita coba tes hasil terus proses 5, kita masukkan 5. Kalau diklik ini, klik, nah 5 ditambah 5, kenapa 55? Baik, ini apa 55? Di sini plus, plus itu dan. Untuk menjadikan nilai kita menjadi tambahkan val di sini. Karena kalau tidak pakai val, dia ngebacanya di seperti ini. 5 plus 5 sama dengan 55. Jadi menggabungkan antara 5 dan 5. Kalau 6 di sini 6, ini 5, jadi 65. Agar ini text box ini kebaca nilai, maka kita berikan val dalam kurung, baru di sini nama propertiesnya, nama objeknya di sini. Kita tambahkan val di sini. Cara penulisannya saya ulangi, TB TB hasil teks sama dengan val dalam kurung, ini kita panggil TB nilai 1 titik teks, kemudian ditambah val lagi dalam kurung. Dalam kurung ini kita sebutkan TB nilai 2. Ini saya hapus, titik teksnya ketinggalan. Baik, kita coba tes. 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10. 10 tambah 5, 15. Baik teman-teman, seperti itu untuk melakukan pengkodingan instruksinya. Kita close lagi, kita coba pengurangan. Tinggal kita rubah di sini, minus berarti pengurangan. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Oke, udah berhasil. Kita coba perkalian, yaitu bintang running. 5 dikali 5 sama dengan 25 di sini. Oke. Lalu kita coba pembagian. Running 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke. Lalu nah, adapun untuk yang ini masuknya ke logika kondisi. Misalkan jika di sini ya, jika nilai 1 10, karena ini penjumlahan lebih besar dari 5, untuk memudahkan kondisi ini kita ini rubah simbolnya menjadi kurang, minus. Teksnya kita rubah menjadi minus. Kita akan menambahkan logika lagi. Jadi kalau ini nilai satunya lebih kecil dari nilai 2 atau nilai 2 lebih besar dari nilai 1, pengurangan tidak boleh, itu jadinya minus. Nah, ini kita melakukan logika tambahan. Di sini hitungnya double klik. Ini saya hapus. If, nah jika lebih besar TB2 di sini, nilai 2 lebih besar dari nilai 1, maka nggak boleh pengurangan. Nah, di sini baru kita menggunakan logika ini, sama dengan lebih besar lebih kecil. Jika nilai value dalam kurung, kondisi yang kita perintahkan adalah jika TB nilai 2 titik teks lebih besar, kita nggak boleh lebih besar seperti ini, nggak boleh, tapi kita dengan menggunakan simbol seperti ini, lebih besar dari
file tb nilai 1 titik teks. Nah, maka di sini munculkan pesan message box. Nilai 2 lebih besar dari nilai 1, pengurangan gagal. Nah, seperti ini. Silahkan ini salah. Nah, MSG box, kemudian message box stylenya informasi, enter, lalu exit sub. Kita coba di sini. Ini kita minuskan dulu. Jadi kita memberikan instruksi jika nilai 2 lebih besar dari nilai 1, maka ada pesan nilai 2 lebih besar dari nilai 1, pengurangan gagal. Coba running. Ini 5, ini 6. Nah, nilai 2 lebih besar dari nilai 1, pengurangan gagal. Seperti itu. Kalau enggak, ini kalau sama ya enggak ada apa-apa. Kalau misalkan lebih kecil ya kita tinggal rubah saja. Ini 5, ini 6. Ini 6, ini 5. Nah, kita rubah di sini, berarti nilai 2 lebih kecil, bukan lebih besar lagi, seperti itu. Lalu kita rubah lagi, misalkan sama dengan ininya, saya copy dulu, lalu saya kasih tanda kutip, kita paste, kita rubah misalkan nilai 1 sama dengan nilai 2. Jika nilai 2 dan sama dengan nilai 1, maka munculkan pesan yang sama, 1, 1. Nah, nilai 1 sama dengan nilai 2. Kalau beda, dia pasti nggak bakal muncul pesan seperti itu. Oke, seperti itu gambaran kondisi if. Ini saya kembalikan seperti ini. Kita coba tambahkan logika pemrogramannya. Jika nilai 2 lebih besar dari nilai 1, maka munculnya seperti ini. Nah, kalau ternyata nilai 2 ini 5, ini 6, ini nilai 2-nya tidak lebih besar dari nilai 1, misalkan 5 atau 5 ke bawah, pokoknya lebih kecil dari nilai 1, maka hitung 5 diambil ini sama dengan di sini. Berarti kita tambahkan di sini ada if, maka nah setelah exe else, enter. Else ini maksudnya adalah lawan kata dari sini. Jika value atau nilai 2 lebih besar dari nilai 1, maka munculkan pesan nilai 2 else itu. Nah, else itu artinya kalau ternyata TB nilai 2 tidak lebih besar, jadi lawan kata atau kebalikan dari kondisi ini. Kalau misalkan di sini jika TB nilai 2 lebih kecil, di sininya lebih kecil, maka pasti else ini nilainya adalah lebih besar, karena lawan kata dari lebih kecil adalah lebih besar. Kalau misalkan sama dengan, maka di sini berarti tidak sama dengan, seperti itu. Kita praktekkan lebih besar. Di sini kita akan lakukan pengurangan, paste di sini. Nah, kalau ternyata nilai 2-nya tidak lebih besar, maka dikurangi nilai 1 dikurangi nilai 2. Kita coba. Oke, kita coba di sini 5 dikurang 6, harusnya nggak bisa. Nah, nggak bisa kan, pengurangan gagal. Kalau ininya lebih kecil, misalkan 10 diambil 6, hitung, karena dia lebih besar maka tolong jumlah aja di sini. Sorry, maksudnya kurangi nilai 10 dikurang 6. Nah, seperti itu.
Baik teman-teman, demikian aplikasi kalkulatornya. Berikutnya kita akan mencoba membuat di sini setup install program, karena ini masih mentah. Jadi orang baru bisa di sini. Agar aplikasi ini bisa jalan, jadi seperti ini saya contohkan aplikasi yang udah saya buat. Di sini ada IDsoft Autobell. Seperti ini adalah aplikasi yang udah jadi, yaitu membuat aplikasi alarm bel sekolah. Seperti ini, saya close lagi. Aplikasi yang udah jadi biasanya dia ada di folder ini, namanya IDsoft, nama lembaga, lalu nama aplikasi, seperti itu. Nah, bagaimana agar bisa seperti itu? Agar orang bisa menggunakan aplikasi kita seperti ini. Caranya cukup mudah. Ingat, di sini kita melakukan pengurangan. Kita kasih nama di sini karena di sini baru pengurangan, kita berikan nama pengurangan. Jadi nanti kalau mau tambahan, misalkan ada penjumlahannya, kita coding ini rubah, berarti bukan minus tapi tambah. Tapi kali ini biar simple, pengurangan saja. Caranya kita klik file lalu add new project. Ini cara pertama. Cara kedua, ini kita close dulu aplikasi ini. Kita sepakati kita akan menggunakan cara kedua. Kita close aplikasi ini, lalu buka kembali Microsoft Visual Studio 2005-nya. Di sini kita create project. Pada project tipenya kita pilih other project type, bukan lagi Visual Basic, tapi other project type. Di sini pilih setup and deployment, karena kita akan membuat setup, yaitu aplikasi jadi. Kemudian template-nya kita klik di sini setup project. Name-nya kita berikan nama, misalkan setup aplikasi kalkulator. Lalu location-nya yaitu kita akan menyimpan di mana. Kita simpan di sini saja, biar sama di tempat tadi. Di mana tadi saya? Nah, di sini pendidikan PBNet 2005 episode 1. Nah, di sini saya akan membuat folder lagi. Di sini new folder setup. Saya akan menyimpannya di sini. Klik open. Jadi saya simpan di sini aplikasinya. Ada folder. Di sini akan saya simpan. Jadi tidak dicampurkan dengan shortcut-nya. Lalu kita klik OK. Seperti ini tampilan pertama. Oke, untuk membuat setup kita akan melakukan praktek. Pada Solution Explorer kita klik di sini, pilih setup aplikasi kalkulator, lalu properti kita atur. Di sini ada yang pertama add remove program icon. Fungsinya adalah untuk di sini default programs. Nah, ini banyak ya, ada icon U, ada TDP, ada Adobe seperti ini AGM, aplikasi yang saya buat. Gambar perahu karena aplikasi ini yaitu aplikasi sewa kapal dan lain-lain. Kita rubah untuk di sini ikonnya, yaitu di sini nih, add remove program icon, fungsinya seperti itu. Kalau mau dirubah kita browse, di sini browse lagi, lalu di sini cari, karena tidak ada di sini. Kalau mau diadakan bisa, saya komputer, saya coba di sini cari icon. Di sini saya coba cari ikonnya. Nah, ini misalkan Safari Out, lalu kita close, saya copy, kita simpan ikonnya di sini di shortcut yang kita buat. Adanya di
aplikasi kalkulator di bin debug di sini. Pastikan properties formatnya .ico seperti ini. Oke, saya close. Baru di sini dia kedetek aplikasi folder, masih belum ada. Oke, belum ada karena kita harus, maaf ya ketinggalan nih penjelasannya. Kita harus di sini double klik application foldernya, di sini add file karena kita akan memasukkan icon. Saya ulangi deh biar lebih terstruktur. Kita coba atur iconnya dengan icon ini. Ini caranya, kita di file system ini pilih application folder, maka propertiesnya pun berubah. Di sini di lembar masih kosong, klik kanan add. Kemudian di add ini ada beberapa, ada add folder, ada project output, ada file, ada assembly. Karena kita akan menambahkan icon, maka klik file. Lalu kita cari di sini ikonnya, yaitu di episode 1 aplikasi kalkulator. Tadi kita menyimpan di bin debug. Ini open ke seperti ini, save folder out. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke setup aplikasi kalkulator. Lalu di sini kita tentukan add remove program icon, browse lagi aplikasi folder, maka sudah ada dia. Pilih lalu klik OK. Kemudian klik OK lagi, jangan lupa save all. Lalu author ini adalah siapa pemilik aplikasi ini. Di sini adalah kursus PBNet authornya. Deskripsinya aplikasi kalkulator, keywordnya aplikasi kalkulator. Manufaktur di sini perusahaannya apa? Misalkan masih sama, kursus PBNet. Manufaktur URL-nya, webnya, kursus PBNet web.id, enter. Ini tidak usah, ini sudah oke. Ini remove previous version, jadikan true. Subjeknya misalkan support kursus PBNet. Support phone-nya ke nomor teleponnya 0856813969. Ini karena sama, saya lakukan copy saja. Copy, paste. Baik, sudah di sini sudah seperti ini. Kita save all. Kemudian apakah cukup seperti ini? Maka belum cukup. Di aplikasi folder ini kita masukkan di sini folder, kita ambil seluruh folder yang ada di sini di aplikasi ini di shortcut bin debug. Nah, ini kita ambil semua. Ini kita coba klik kanan add file. Nah, sudah ada di sini. Ini kita blok semua, pilih ini, nggak perlu nih, icon sudah ada. Ini juga nggak usah, kita cukup ini saja satu sebetulnya. Kalau di sini misalnya ada database, maka database-nya kita pilih juga. Karena kita tidak ada database, maka kita cukup pilih di sini aplikasi kalkulatornya saja. Klik open seperti ini. Lalu di sini sudah seperti ini, kita save lagi. Nah, ini user desktop adalah bagian di sini. Nah, di sini kayak shortcut ini. Kita adakan shortcut di situ. Klik kanan, create new shortcut. Lalu pada application folder double klik ke sini ke aplikasi kalkulator. Oke, seperti itu. Kemudian shortcut ini ikonnya kita berikan icon di sini. Jadi biar nggak seperti ini ikonnya. Ikonnya kita ganti menjadi icon browse seperti ini, Safari out icon lagi. Oke, nah
User programs menu adalah untuk memberikan folder di sini. Apakah kita akan memberikan folder seperti ini atau tidak? Kita berikan saja, pilih di sini, klik kanan add folder. Di sini aplikasi kalkulator versi 1.0. Lalu di folder ini dia ada shortcut di sini. Kita berikan shortcut lagi, klik kanan, create shortcut to aplikasi kalkulator versi 1 di sini. Sorry, ini kita hapus, salah, bukan di sini, tapi di folder ini. Folder ini boleh ke sini kan beda. Kalau klik ini maka ada lagi folder sesuai di sini. Kalau bisa pilih sini atau bisa double di sini. Sama saja. Yang penting selectednya di sini, lalu klik kanan di sini, create new shortcut. Nah, di sini kita buat shortcut lagi. Ini ikonnya kita rubah. Ini oke. Set. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba build. Untuk menjadikan setup installer, kita klik di sini di menu build, lalu build setup aplikasi kalkulator. Klik di sini, maka di sini di bawah ada building. Kita tunggu building di sini. Oke, build succeeded. Oke, klik save. Kita close. Kita kembali di sini di aplikasi kalkulator episode 1. Nah, setup seperti ini foldernya. Nah, ini kan shortcutnya nih. Ini kita cut saja, setup, kita buat folder master. Ini exe. Ini kita cut, pindahkan ke master. Nah, di sini banyak file dan folder, padahal satu setupnya, yaitu di sini di setup debug. Nah, ini cuma satu ini aja, yaitu setup aplikasi kalkulator seperti ini. Ini boleh dua-duanya saja kita copy. Jadi cuma ini aja sebetulnya aplikasi. Kita simpan di exe. Nah, seperti ini. Kita coba install, boleh di sini, boleh di sini. Ini boleh kita delete juga sebetulnya. Jadi cukup ini aja satu. Kalau mau nggak delete nggak apa-apa. Kita nggak usah delete deh. Ini setup, double klik seperti ini installernya. Kita perhatikan di sini belum ada icon, di sini juga belum ada apa-apa. Oke, kita next, everyone, next. Kita tunggu. Baik, installation complete. Nah, ini ada seperti ini, close saja. Kita cek di desktop. Nah, ini dia shortcut to aplikasi kalkulator. Jadi kalau diklik di sini maka muncul aplikasi kita. Nah, seperti ini. 5 ditambah pengurangan ya. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Wah, sorry, ini hapusnya ketinggalan teman-teman. Tidak apa-apa. 10 dikurang 8 2. Jadi kalau mau ini hapus sendiri ya di sini. Nanti ini berubah walaupun 2. 5 dikurang 1 jadi 4. Dia berubah. Harusnya tadi di sini kita tambahkan coding hapus, yaitu untuk menghapus ini dan ini. Oke, close. Di sini udah berhasil ya, sudah ada. Kita coba cek all program, namanya kursus PBNet. Jadi K, apakah ada? Nah, ini namanya aplikasi kalkulator. Jadi sudah ada di sini aplikasi kalkulator shortcutnya. Nah, ini dia. Ini sederhana kan? Exe ini udah jadi nih. Jadi aplikasi kita. Baik teman-teman, basic atau dasar pemrograman PB 2005 sudah cukup. Tadi ada yang ketinggalan pengkosongannya. Kita tambahkan di shortcutnya di sini. Buka lagi projectnya. Caranya untuk membuka projectnya cukup double klik aja di sini. Kamu muncul ke sini otomatis.
Baik, saya tambahkan coding hapus, yaitu instruksinya adalah mengkosongkan yang kita input di sini 10 dikurang 2. Dan ini jadikan 0. Ini kita kosongkan lagi seperti ini jadi 0. Gimana caranya? Kita masih ingat double klik di sini, yaitu hasil dulu. TB nilai 1 titik teks sama dengan kosong. Kosong itu yaitu di sini kutip 2, kutip 2 lagi. Ini adalah kosong, tapi ini jangan pakai spasi. Lalu TB nilai 2 titik teks sama dengan kutip 2 lagi. Ini tuh kutip 2 ya. Fungsinya adalah mengkosongkan. Lalu di TB hasil titik teks sama dengan dijadikan kosong. Nah, ini isi. Jadi ini adalah isi. Karena ini kita mengkosongkan ini, jadi ini nggak perlu kita ada nilai seperti itu. Kita coba running 5 2 hitung. Nah, kita kosongkan. Ini jadi kosong, kosong ini jadi 0. Oke, berhasil. Kalau nilainya menjadi 1, klik di sini, maka cukup mudah. Di sini jadiin 1, ini jadiin 3 misal. Hapus. Nah, 1 3 kan, seperti itu. Nggak boleh seperti itu, kita kosongkan. Kita save lagi. Oke, ini 10, ini 5. Kita hitung jadi 5. Ketika klik di sini, ini jadi kosong, ini jadi jadi 0, ini kosong. Baik teman-teman, sengaja saya tinggalkan di sini coding hapusnya, tujuannya agar teman-teman membuat setup lagi. Jadi setup aplikasi ini yang tadi kita buat, teman-teman langsung praktekkan bikin setup Excel lagi dari aplikasi kalkulator ini. Nah, jika teman-teman nanti ada waktu, silahkan dari pembelajaran itu kirim email ke saya hasilnya, yaitu shortcutnya plus setup Excel-nya. Kirim ke email saya di sini syamsulbahri.id@gmail.com. Ya, itu tugas yang ke-6. Saya harapkan teman-teman menyisihkan waktu untuk mengirimkan shortcut plus setup Excel-nya ke email saya. Tujuannya agar menjadi bahan evaluasi buat saya dari tutorial yang saya buat ini. Oke teman-teman, saya mohon maaf dari penjelasannya. Saya tidak menggunakan bahasa formal, jadi kita seperti ngobrol aja belajarnya. Oke, di sini ada kata-kata yang saya alamin. Sebenarnya kita bisa membuat program dari sebulan lalu, tapi karena kita baru belajar sekarang, kadang kita merasa sulit. Padahal belajar dari sebulan lalu atau sekarang sama aja. Awalnya sulit karena kita belum pernah melakukannya. Jika kita sudah melakukannya, maka kesulitan itu tidak akan terasa lagi. Cobalah tutorial ini, insya Allah kesulitan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Ini yang saya alami teman-teman. Jadi sebelum saya membuat program itu sulit, kayaknya bingung gimana gitu. Saya berpikir kayaknya kalau dari dulu gitu mungkin gak sulit, padahal sama aja. Karena dulu sama sekarang kita belum mulai. Tapi setelah saya memulainya dari hal sederhana seperti ini dulu, maka sedikit-sedikit saya jadi termotivasi. Oh kayak gini bikin program dan lain-lain. Maka buat teman-teman semangat terus membuat program. Insya Allah pada tutorial berikutnya saya akan mencoba share apa yang saya dapat. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.